Di suatu kampung di daerah Solok, Sumatera Barat, hiduplah seorang anak muda bernama Hanafi. Ia tinggal bersama ibunya. Hanafi merupakan siswa yang berprestasi. Hingga saat dia memasuki bangku SMA, dia mendapat beasiswa untuk sekolah di kota. Ya, ada apa Hanafi? Bu, aku akan sekolah di kota, Bu. Ya Hanafi? Wah, ibu sangat senang mendengarnya. Sekolah itu merupakan salah satu sekolah terbaik di negeri ini, tempat berkumpulnya bangsa Barat dan bangsa Timur. Kori, bagaimana kalau pulang nanti kita bermain dulu seperti biasanya? Boleh saja, Hanafi. Hanafi mengajak Kori berjalan-jalan sampai sore. Lalu mereka melihat pemandangan dan duduk di pinggir jalan untuk menikmati suasana. Kalau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Hanafi, menurutmu kenapa ya bangsa Barat dan bangsa Timur tidak bisa bersama? Aku tidak tahu, Kori. Apakah menurutmu wajar jika kita berdua berteman dan berjalan-jalan bersama? Kesalahan, Kori. Kita telah melanggar kesopanan. Kori, kita hanya duduk dan berjalan-jalan tempat terang. Juga dilihat banyak orang. Apakah pantas itu disebut melanggar kesopanan? Bukan begitu, tapi segala pekerjaan ada batasnya. Janganlah kita anggap tidak punya kesopanan. Sebagai seorang pribumi, seharusnya kamu tahu bagaimana pandangan orang di sini mengenai pergaulan antara lelaki dan perempuan. Sudah berapa kali kau jelaskan bahwa aku hanya bumi putra, sedangkan kau gadis bidadari bangsa Barat. Tidak perlu kau ulang juga. Tapi Hanafi, kamu ini tidak bisa diajak mengobrol. Tenangkanlah dulu dirimu. Mati dua sejoli, mudah dapat mudah lepasnya. Nyonya Brum, Jika burung gereja 5 sen, sedangkan cendrawasih seperti emas. Kau pilih yang mana? Garuda, Nyonya. Kita belum tentu ada di dunia ini. Walaupun ada, saya dan Tuan Hanafi ini tidak akan bisa mencapainya. Dan barang siapa yang teguh, niscaya ia akan berhasil. Nah itu, ayo Hanafi, Nyonya Kori minta tempat di jantungmu. Oh, jantung Hanafi sangat lapang untuk 2 orang 3 lagi. Hahaha. Sesampainya di rumah, Kori duduk di kursi sekedar melepas penat. Ia pun berbincang dengan ayahnya Tuan Dubuse yang sedang membaca surat kabar. Halo, Pak. Pak, Kori hendak bertanya. Bolehkah Papa menjawabnya? Apakah itu wayang aku? Bagaimana menurut Papa tentang pernikahan orang Barat dan orang Timur? Campuran itu banyak di tangannya, Kori. Itu akibat dari keegoisan masing-masing pihak. Namun, jika keduanya dapat bertoleransi, itu tidak jadi masalah kok. Sama seperti Papa dan Mamamu. Tapi hal Papa dan Mama sungguh berbeda. Papa orang baru dan Mama orang sini. Kori tidak tahu, tapi Kori merasa pernikahan lelaki Timur dan perempuan Barat pasti berbeda. Itu saja, itu akibat dari keseluruhan bangsa. Kenapa kau bertanya seperti ini? Kori hanya berpikir, bagaimana apabila Kori berjodoh dengan seorang bumi putra, Pak? Apa Bapak akan menyetujuinya? Apakah orang itu Hanafi? Itu hanya seumpamanya saja, Pak. Kau ini masih anak-anak, Kori. Sangat jauh jika kau bertanya seperti ini. Tetapi, Papa sangat tidak setuju jika ini terjadi. Timur tetap timur, Barat tetap barat. Tabilah gadis Eropa sepertimu dikawini bumi putra seperti Hanafi, walaupun ia bergaul dengan bangsa kita. Mari kau. Ini alasanmu menanyakan pendapatku tentang hubungan antara orang Barat dan orang pribumi. Apa maksudmu, Pak? Aku tak mengerti.
Papa sangat tidak setuju jika kau menjalin dengan hubungan orang pribumi. Aku tidak mau melanjutkan pendidikanku di Belanda. Diamlah Kori, aku tidak bertanya pendapatmu. Aku menyuruhmu melanjutkan pendidikan dan tidak boleh membantah. Apa? Sejak hari itu Kori mulai menjauhi Hanapi. Hanapi kebingungan, tidak tahu kesalahan apa yang telah diperbuatnya kepada Kori. Jangan menghindar terus dariku, Kori. Aku tidak mau, Hanapi. Aku tidak bisa terus dekat denganmu. Maafkan aku. Ayahku melarangnya. Kenapa, Kori? Apa karena aku orang pribumi dan kamu orang bangsa barat? Jawab, Kori. Ya, Hanapi. Ya, maka dari itu jangan pernah menggangguku lagi. Setelah ini, aku akan melanjutkan pendidikan di Belanda. Beberapa bulan telah berlalu, ujian akhir bagi kelas 12 telah selesai. Hari ini tibalah waktu untuk mengambil rapot. Setelah mengambil rapot, Kori cepat-cepat ingin meninggalkan sekolah, takut sang ayah terlalu lama menunggu. Kori, kenapa kau terlalu cepat pergi? Hanapi, ayahku sudah menunggu di depan gerbang. Aku ingin langsung pergi ke Belanda. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Jaga dirimu baik-baik. Tapi Kori. Hari demi hari berlalu. Hanapi pun sudah kembali pulang ke kampungnya, Solok, Sumatera Barat. Ibu, aku sudah pulang, Bu. Tapi kamu sudah pulang, Nak. Anakku, kemarin Mama Sultan Batuah datang kemari. Ia hendak bertemu denganmu, tapi kau belum pulang. Tahu aku berbicara pada orang-orang itu. Apa pula yang mereka bicarakan padaku? Nak, kau tahu kan kita telah banyak berhutang budi pada mereka. Apa ia menagihnya? Jika itu yang mereka inginkan, aku akan membayarnya dengan gajiku. Itu yang ia inginkan, Hanafi. Hutang budi haruslah dibayar dengan budi. Kau ingat putrinya Rafiqah, ibu sepakat menikahkannya denganmu. Ibu tidak salah. Perempuan seperti itu dijodohkan dengan orang sepertiku. Hanafi, apakah kau sudi menerima Rafiqah sebagai istrimu? Salah, Bu. Tuan. Berani kau berteriak padaku. Apa mau? Tuan, ini ada titipan surat dari Simin. Ya sudah, pergi sana. Apakah ini dari si Simin? Membantu Kori. Ada apa? Sahabatku Hanapi, aku hendak pergi ke Betawi, tapi aku tak tahu pasti kapan tepatnya aku pulang. Saat kau membaca suratku ini, tentulah aku telah dalam perjalanan. Papa benar Han, timur tinggal timur, barat tinggal barat. Tak akan dapat ditimbuni jarak yang membatasi kedua bagian itu. Aku harap kau maklum Hanapi. Dari sahabatmu, Kori Dubuse. Apa-apaan, Kori? Setelah Kori benar-benar meninggalkan Hanapi, akhirnya dengan berat hati Hanapi menerima Rafiah sebagai istri pemberian ibunya. Pernikahan mereka sangatlah tidak bahagia. Meskipun begitu, pernikahan yang telah berjalan 2 tahun itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Syafi'i. Rumah tangga Hanapi tidaklah bahagia. Hanapi sangat membenci Rafiah. Puncaknya pada saat kedatangan teman-teman Hanapi. Ayo, mari silakan masuk, Nona Suzeh, Nona Bos. Terima kasih, Hanafi. Kalian pasti lelah. Sebentar. Buyung. Rafiah. Tunggu sebentar, aku mau ke belakang. Oh, silakan. Sampai kering tenggorokanku, tidak ada satupun yang menyaut. Oh, maafkan aku, Han. Aku tidak mendengarnya. Buyung sedang membawa Syafi'i pergi ke muka rumah. Alasan, setiap tamu berkunjung pasti begini.
Tenanglah Hanafi, istrimu sedang membuatkan makanan untuk teman-temanmu. Lalu, siapa yang hendak bawa teh itu keluar? Aku kah? Buyung, mana kau? Ya Tuan, Tuan memanggil saya. Ya Tuan, Tuan memanggil saya. Dari mana saja kau, Buyung? Saya disuruh mengajak sapi, Tuan. Sudah berkali-kali ku bilang, bila ada tamu, kau jangan menjauh, Buyung. Baiklah Tuan. Kau tidak melihat mereka sedang kerepotan. Coba sekali-sekali kau gantikan pekerjaan istrimu. Oh, lihatlah. Lihat babu baru. Emangnya nyonya kemana, Han? Mungkin sibuk berhias. Aku tak menyangka seorang Hanafi melakukan ini. Inilah rumah tanggaku, aku pun tidak ada merasakan kebahagiaan. Hari ini sudah petang, Han. Banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Iya, kami harus pulang. Keesokan harinya, Hanafi berangkat ke kota diantar oleh Buyung. Di sana dia menjadi salah satu pembantu anggota dewan. Suatu hari, tuannya masuk ke rumah sakit. Hanafi bergegas membawa sang tuan ke rumah sakit. Setelah ditangani oleh dokter, Hanafi mengurus berkas tuannya untuk segera pulang ke kamar. Kadang hati berharap ku terbangun dari sebuah mimpi. Ini bukan kenyataan, namun adanya tak Saya terburu-buru. Kori, Hanafi, karena kesalahanku. Mungkin ingin bertemu masih ada, ingin memeluk masih ada. Sayang kini tak bisa, kau telah memilihnya. Oh mungkin Hari itu, Kori dan Hanafi semakin dekat. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah tanpa memikirkan statusnya dengan Rapiah. Setelah itu, Hanafi mengganti kewarganegaraannya menjadi bangsa Eropa. Begitulah kehidupan Hanafi dan Kori, sangat bahagia. Lain halnya dengan kehidupan Rapiah di Solok. Setiap harinya ia selalu menunggu kepulangan Hanafi. Menyiapkan makanan banyak-banyak. Siapakah yang hendak memakannya nanti? Kau berpuasa Rapiah, tak puas hati ibu jika makanan kurang. Meskipun kau makan atau tidak, asal makanan cukup tersedia, ibu senang. Bu, sudah Kamis ke-8 aku berpuasa sunnah dan selama itu pula ayah SWI pergi meninggalkan kita. Selama ia masih dalam perjalanan, maka tidak lumpanglah aku berpuasa untuknya. Sunat itu banyak manfaatnya, tapi tolong perhatikan kesehatanmu. Benar Bu, tapi yang sakit bukanlah badanku, tapi hatiku. Rapiah. Ibu, sudah 3 kali Kangkin masuk ke rumah. Apa pula artinya Kangkin masuk dalam rumah itu? Itulah tanda orang yang melepas kebaji supaya bercerailah suami istri. Kalau semua kau yakin buruknya, tubuh dan hatimu tidak akan sehat. Baca. Misinya ini ada pos. Terima kasih, Yung. Kalah, tolong bacakan. Aku tak pandai membaca, maka sudilah engkau membacakan untukku. kepada ibu yang tercinta, seharusnya surat ini kuberikan kepada Rapiah. Ibu, sesampainya Han di Betawi, Han bertemu teman lama, Nona Kori Dubuse. Ia menawarkan pekerjaan bagus padaku. Tanpa pikir panjang, aku mengambilnya. Kini, Han sudah mendapat persamaan hak dengan orang Eropa. Dan sekarang, Han telah menikahi Kori. Maka, sia-sia saja Rapiah menunggu kepulangan Han. Kembalikanlah dia kepada ibundanya, dan janganlah sesekalipun Rapiah mengunjungiku. Bu, Hanafi telah menikah lagi dengan sahabat karibnya, Kori Dubuse. Aku ditinggalkannya, Bu.
Kehidupan rumah tangga Kori dan Hanafi tak selamanya bersukaria. Kawan-kawan yang mengetahui pernikahan itu mulai menjauh. Puncak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya mengakibatkan pernikahan itu diambang tanduk perceraian. Apa yang telah kau lakukan selama aku tidak ada, Kori? Apa maksudmu, Han? Aku tak mengerti. Laki-laki masuk rumah kan? Iya kan? Apa maksudmu? Kau sudah keterlaluan dengan menuduhku begitu, Han. Dari menuduh. Baiklah kalau begitu. Kau kumpulkan semua bukti dan saksi supaya disahkan oleh pengadilan. Jadi ini aku peroleh. Perempuan yang berdapat dengan banyak pengorbanan. Kenapa? Kau menyesal? Sungguh kasihan. Tega kau, Hanafi. Setelah pertengkaran hebat itu, Kori pergi meninggalkan rumah, juga Hanafi yang menyesali perbuatannya. Setelah beberapa lama, Hanafi mencari Kori. Akhirnya ia menemukannya. Kori tinggal di rumah Nyonya Van de Man di Semarang. Namun keadaannya tidak seperti dulu. Permisi. Oh maaf, siapa Tuan? Saya Hanafi. Apakah benar ini kediaman Nyonya Van de Man? Ya benar, saya sendiri. Apakah maksud kedatangan Tuan kemari? Saya bermaksud untuk menemui istri saya, Nyonya Kori de Bose. Apakah benar ya tinggal di sini? Tuan mengalami sakit parah. Kini ia dirawat di rumah sakit. Apa maksudnya, Nyonya? Istriku sakit apa? Nah, semoga Tuhan memanjangkan umurnya dan juga semoga Tuan bisa bertemu dengannya. Amin. Baiklah, Nyonya. Saya akan ke rumah sakit sekarang. Dengan langkah terburu, Hanafi berangkat ke rumah sakit dengan perasaan gelisah. Sampailah ia di sebuah kamar. Ketika hendak masuk, ditahanlah dia oleh seorang dokter. Permisi. Ya, ada apa? Ini kamar Nyonya Kori de Bose. Ya, ini benar kamarnya. Tapi istri Anda telah sekarat. Kori, ini aku datang. Ini aku, suamimu. Kori, kita akan segera pulang. Kori, tidak, Kori. Dokter. Ya, ada apa? Kori, dokter. Silakan tunggu di luar. Semenjak kematian Kori, Hanafi menjadi sangat murung dan menyesali segala perbuatannya. Setelah beberapa lama, Hanafi pulang kembali ke kotanya. Ia ingin bertemu Rapiah, namun Rapiah menolak kedatangannya. Pergi bekerja. Jadi mana? Tahu. Kamu orang baik? Tahu. Ngajarinmu. Ibu saya. Ibumu. Mari kau berbicara dengan orang asing. Maaf, Ibu. Ayo pulang. Kati anakku lagi. Rabiah.